berpredikat diberi oleh Allah hajjul mabrur. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada bahasan kita berlanjut tentang kemarin itu pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti ditanya pada hari hisab di mahsyar, itu berkenaan dengan hak-hak. Pertama, hak Allah. Hak Allah, hukukullah ala ibadi. Hak-hak Allah pada hamba seperti kita ini. Itu sudah dikaji banyak ya. Ternyata hak-hak Allah itu sangat banyak. Terakhir kemarin itu adalah al-khawf war roja. Terus terakhir lagi apa? Semua ibadah kita ini hendaklah hanya karena Allah. Itu hak Allah. Nah, sekarang ini sudah hak-hak Allah yang sekian berlalu disampaikan ya. Itu nanti satu persatu ditanya oleh Allah. Gimana kamu? Gimana? Terutama rukun iman, terus rukun Islam, terus ihsan. Ihsan itu meliputi dari sabar, takwa, terus tawakal, masalah. Itu semua hak Allah itu ya. Kita nanti ditanya itu masalah ya. Yang sudah disampaikan dari berbagai-bagai pembahasan ya, atau berbagai waktu. Kita sekarang melaju kepada hukukul ibad. Kalau tadi hukukullah ya, hak-hak Allah. Sekarang hak-hak antar hamba, antar manusia ini. Hadirin para jamaah, mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat An-Nisa ayat 36, surat keempat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa bil jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ini dari diantara ya, ayat ini membagi sepertinya ya, yang harus dipenuhi oleh kita dalam hidup ini. Pertama, hubungan kita dengan Allah, Pak. Harus apa? Menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Tidak boleh syirik kita ini kepada Allah. Ini rentetan ini itu ada di dalam hak-hak Allah ini nanti ya. Ini secara vertikal bagaimana kita ini menghubungkan kepada Allah. Ibadah jangan syirik, nyembah Allah jangan syirik. Itu sudah dibahas ya, semua itu ya. Ibadah kepada Allah itu seperti rukun iman, keterkaitannya di situ harus tauhid. Iman kepada Allah harus tauhid, tidak boleh syirik. Terus iman kepada yang lain yang gaib-gaib itu tentang akidah. Kemudian baru rukun Islam. Ini semua rangkaian menyembah kepada Allah dan tidak syirik. Seperti kemarin tuh, hak-hak Allah dipenuhi semua. Baru kemudian menyangkut hubungan kepada sesama. Nih, diawali dari apa? Wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hak-hak antar hamba ke hamba itu yang paling dekat. Ini kita ini lahir ke dunia tidak langsung dicipta seperti Nabi Adam, Ibu Hawa, Pak. Tapi kita ini melalui proses
ada jalan Allah menciptakan kita itu melalui ibu bapak kita. Maka di sini hak ibu bapak kita ini bagaimana? Ini nanti dipertanggungjawabkan oleh kita semua, Pak. Semua ini punya bapak, punya ibu kan? Semua ini. Kecuali Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nih. Selain itu punya orang tua. Masya Allah. Nabi Isa sendiri wa barrum biwalidati. Kami, kata Nabi Isa, diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Tapi tidak ada bapak, Pak. Dalam ayatnya, wa barrum biwalidati, bukan wa barrum biwalidai, wa barrum biwalidayya, bukan begitu. Karena tidak ada bapaknya. Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada ibu. Wa barrum biwalidati, ibuku. Hadirin yang dimakan Allah, kalau Nabi Yahya ini sama-sama Nabi yang masih muda meninggal ya, usia 30-an meninggal, belum nikah Pak, Masya Allah. Dua-dua ini usia masih muda, tapi mulai kecil sudah hafid kitab-kitab Allah. Ya Allah. Nabi Isa itu mulai kecil sudah hafal Taurat dan Injil. Nabi Yahya hafal Taurat mulai kecil. Mulai kecil sudah jadi mubalek, Pak. Dua ini, Masya Allah. Itu dipilih oleh Allah ya. Nih, untuk melanjutkan. Hadirin para jamaah, tapi umurnya tidak panjang. Di dunia hanya 30-an. Para jamaah, tapi dua ini dia berjanji berbakti pada orang tuanya. Ini melihat ini ya. Maka dari sini saya urutkan, coba lihat ini ya. Surat nanti satu persatu Pak kita bahas ini ya Pak ya. Karena ini nanti yang akan dimas'ulun, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak itu dipenuhi enggak? Dua orang tua ya. Wa bidzil qurba. Yang berikutnya, selain orang tua yang mempunyai hak kepada kita harus disambung hak-hak itu, kerabat, karib kerabat Pak, masalah karib kerabat ini kalau ke atas itu orang tua, kalau bawa anak, kalau nyamping saudara-saudara, nyampingnya lagi itu adalah paman ya, itu masih disebut kerabat, anaknya paman ya, itu masih disebut kerabat. Ini yang harus dipenuhi hak-haknya. Memenuhi hak-haknya itu namanya ihsan, berbuat baik. Tapi kalau hak-haknya tidak dipenuhi, itu berarti berbuat kurang ajar. Coba nanti ya, nih satu ya, dua. Nih, ini hak Allah yang kemarin itu panjang itu ya, Masya Allah. Nyembah tidak syirik. Hak sesama manusia, hak Allah yang nanti ditanyakan oleh Allah, orang tua. Wa bidzil qurba, kerabat. Terus wal yatama, hak anak yatim, Masya Allah. Hak anak yatim. Lalu wal masakin, hak orang miskin. Wal jari dzil qurba, hak tetangga yang dekat. Punah semua Pak ini. Terus wal jari dzil qurba. Terus wal jari junub, tetangga yang jauh, nyamping. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu, tapi nanti diurai ya satu-satu. Ini untuk sementara ya. Nih, itu 40 rumah ke nyamping kita Pak, kanan, kiri, depan, belakang. 40 rumah itu dianggap tetangga dekat. Tapi ada yang memberi makna tetangga dekat ini, ya tetangga, ya saudara sendiri. Oh, kadang-kadang kan dulurannya dukun loh Pak, itu tetangga dekat.
Sedang tetangga yang jauh mungkin beda RT, oh, Kang Kono, tapi sakampung. Ya, itu tetangga. Nih tetangga jauh mana? Beda kelurahan. Iku sak tonggo kelurahan, kadang-kadang. Tonggo kelurahan. Sesudah itu apa? Ini yang disebut dalam ayat ini ya, masuk ini punya hak jemaat. Lalu wal junubi was sahibi bil jambi, teman sejawat, sohib. Para jemaah ini juga punya hak. Was sahibi bil jambi. Para jemaah ada yang menyebut was sohib itu adalah istri. Wasohib itu istri, Pak. Teman yang paling dekat dengan kita itu siapa? Istri. Itu makanya nanti istri itu punya hak pada kita. Kalau dibalik, suami juga punya hak kepada istri. Itu namanya sohib. Wasohibi biljam. Atau teman, ya teman, korib teman. Ya. Lalu kemudian menurut ayat ini kita nanti satu persatu dibahas ya. Wabni sabil, hak anak jalan, hak ibnu sabil. Kemudian wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kalau kita punya pembantu kalau sekarang tidak ada budak kan, siapa yang ngenger ke kita ya ada, itu juga masuk ini. Kalau kita punya perusahaan, itu anak buah kita itu sama dengan ini nanti Pak, masalah bagaimana hak kita dengan mereka dengan kita, timbal baliknya. Ini kalau kita nanti sudah punya perusahaan besarnya, bagaimana hak-haknya? Ini nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara belum minamnasnya. Para jamaah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang sombong itu tidak mau tahu Pak hak-hak orang. Jano ya kabeh ngono wae. Nang konco, nang tonggo, nang wes sampai nang gone. Nah, ini para jamaah, ini nanti berangkat dari ayat ini. Jadi ini para jamaah, kita harus mengenali hak-hak itu karena nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin yang kita bahas, hukukullah adalah ibad, hak-hak Allah kepada hamba ini. Sehingga satu persatu kita bahas masalah. Sekarang coba yang paling dekat dulu ya, apa tadi? Wabil walidaini ihsana ya. Kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Di dalam Al-Qur'an yang terkait hubungan antar anak dan orang tua itu ayat ini ya. Terus di Al-Isra 2324. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Itu di Al-Isra ya. Terus di Luqman nih, anishkurli wali walidai. Katanya Allah, hendaklah kamu bersyukur kepadaku Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, wali walidai, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Karena kamu lahir itu memang atas kekuasaan itu katanya Allah, tapi melalui proses kamu itu sangat erat hubungannya dengan orang tua. Maka syukur kepadaku kata Allah, terima kasih kepada orang tuamu. Anishkurli wali walidaik. Di surat Al-Kahf sama itu yang dibicarakan. Masya Allah. Ini hal yang terkait antar orang tua dan anak dan orang tua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga ada dituturkan 3 ayat yang tidak dipisah, selalu gandeng.
muatannya tidak boleh dipisah, itu selalu harus bersama, dijalankan tidak sesisi tapi bersama. Itu satu, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Orang yang hanya taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul dicoret, Pak, tidak diterima taatnya. Apalagi dibalik, taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah, coret. Taat kepada Rasul, ya nih sunnah-sunnah dijalani semua, tapi syirik, coret. Oh. Nah ini ya, ini dua ini gandeng terus, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua, 3 ayat gandeng itu, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Dengan tema bahasa-bahasa apa saja ya, mesti dua ini gandeng, Pak. Seperti di awal Al-Baqarah itu ya, di awal Al-Baqarah ada mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaupun tidak bicara zakat, bicara infak, sholat, zakat. Nah, tidak ngono, sholat, infak, ngono, Pak. Oh. Waqimus sholat, waktu zakat gandeng ini. Artinya apa? Ada orang rajin sholat, tidak zakat, coret, Pak, sholat itu. Masuk neraka, masalah. Kita lihat Sa'labah, ya. Sa'labah itu sampai suul khotimah meninggal, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Itu sholat yang rajin, masalah. Tapi wayai zakat gak ngetok no, padahal sudi. Maka akhirnya semua ini mulai Nabi sampai Khulafaur Rasyidin tidak nerima, ya. Sehingga mati tidak berzakat, naudzubillah, Mas. Nih, qimus shalah tu zakat ya, ini gandeng. Yang ketiga ini, Pak, Allah orang tua. Oh. Penuhi haknya Allah, juga penuhi hak orang tua, gandeng ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau tadi di surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala menuturkan dengan bahasa yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat Luqman tadi, aniskurli wali walid. Jadi kalau ada orang ya baik ke Allah tapi durhaka dengan orang tuanya, masuk neraka. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati kalau masih ada orang tua pumpung si ono ya, Mas. Terus ada orang baik jangan orang tua tapi dari ibadahnya Allah masuk neraka ya. Wih, berbakti dengan orang tua tapi tidak sholat, Pak, tidak nyembah Allah, masuk neraka ya. Ini tiga ini yang selalu dikait, dijejer Gusti Allah. Saya ayat ini di mana-mana ayat itu, yang tiga ini gandeng. Hadirin para jamaah, oleh karena itu, ini berangkat dari sini, hendaklah kita harus mengerti tentang hak-hak orang tua pada kita. Kita harus memenuhi haknya orang tua. Apa saja itu? Singkat-singkat, ini karena waktu juga ya. Nanti ini kalau di Wabah Juhaili itu nggak dipaparkan, Pak, dengan rinci, enggak. Tapi simpulan-simpulan
berkenaan dengan apa yang akan ditanya nanti di sisi Allah di hisab itu simpulannya loro, masya Allah. Kalau diwakili lo malah hak Allah, hak manusia, hak hamba ini, terus hak makhluk yang lain, seperti hewan yang mungkin jadi piaraan kita, itu dituntut hak-haknya juga. Hadirin wal jamaah, dari sini Ibnu Abbas mengatakan, Ani Ibnu Abbas qala ma bin mu'min lahu abwani wa yusbihu wa huwa musinun ilaiha illa fatahullah lahu babaini minal jannah wa la yuskhatu alaihi wahidun minhuma fala yardallahu ta'ala anhu hatta yurdiya qila wa in kana dhaliman qala wa in kana dhaliman. Dalam satu riwayat ini dituturkan oleh Ibnu Abbas, tiada seorang beriman yang mempunyai dua orang tua ibu bapak. Semua ya, kita kan punya pasti wah ya, karena kita lahir nggak langsung teko watu teko gunung ya ini melalui proses kedua orang tua. Kadang-kadang lahir sudah ada orang tuanya yang laki ya, mesti ibu ono, nek ibu dak ono gak iso lahir sampean mati mulai cilik ya. Tapi kadang-kadang sampai kene mati dhisik ngono, anake mati dhisik malah wong tuane ndak mati ya, ono sing ngono. Atau salah satu dari orang tua itu meninggal dulu kadang-kadang. Para jamaah, nih Ibnu Abbas menuturkan min mukmin lahu abwani. Kalau ada orang beriman mempunyai dua orang tua bapak ibu, fayusbihu wa huwa musinun ilaihima, setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan tadi kan, wabil walidaini ihsana, orangnya disebut muhsin, asana yusinu ihsan ya. Katanya Allah, hendaklah kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan, berbuat baik. Ini dalam hadis ini, tiada seorang beriman yang mempunyai dua orang tua pagi itu sudah memperbagusi, membuat kebaikan ilaihima kepada kedua orang tuanya itu. Yusbihu wa huwa muhsinun ilaihima. Kalau tidak begini ya, illa fatahullahu lahu babaini minal jannah, pasti orang ini dibukakan dua pintu surga sudah Pak ya Allah. Dua pintu surga sudah dibuka ya, bagi sudah berbuat baik kepada ibu bapaknya, masya Allah. Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma, dan tidak akan melakukan ini berbuat durhaka salah satu dari keduanya. Fala yurdiyallahu ta'ala anhu hatta yurdiya, maka Allah tidak meridhoi sampai orang tua itu ridho. Masya Allah ya, salah satu dari orang tua itu karena diperlakukan dengan baik, pagi sudah melakukan sehingga salah satunya itu, apalagi dua-duanya tidak melakukan durhaka, tidak melakukan murka yuskhid ya, itu maka karena tidak melakukan murka kepada anak yang memperlakukan bagus tadi, fala yardallahu ta'ala anhu hatta yurdiya, maka dari situ Allah tidak akan ridho kalau sampai murka salah satu. Sesogianalah jangan sampai murka salah satu setiap harinya itu kedua orang tua itu. Kalau sampai murka Allah tidak ridho sampai nih, kalau berbuat murka orang tua tidak meridhoi kepada anak, itu Allah juga tidak akan ridho sampai orang tua ridho. Gila. Lalu kemudian ditanya Ibnu Abbas, wa in kana dzaliman, walaupun orang tua itu zalim, bagaimana? Qol, Ibnu Abbas mengatakan,
wa in kana dzaliman, walaupun dolim jangan disakiti hatinya ya Allah. Masya Allah. Walaupun wong tua iku dolim, perlakukan dengan baik. Masya Allah. Ini wadilan ya Masya Allah. Makanya di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi, ya kalau kamu dipaksa untuk syirik kepadaku yang kamu tidak mempunyai keilmuan itu, fala tuti'huma, nek dijak syirik nang aku jangan ikuti orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukan dalam kehidupan dunia dengan baik. Masya Allah. Nek wong dijak syirik tindakan mengajak orang, jangan Gusti Allah. Walaupun begitu, lakukan dengan baik secara dunia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat Luqman ya, ada mungkin. Allah. Itu seperti ini. Ya. Ya, makanya walaupun zalim, katanya Ibnu Abbas, walaupun zalim bagaimana? Walaupun zalim kudu api kon. Walaupun berbuat bid'ah ya sekarang. Ini dari mana bid'ah ya? Masih bid'ah lah, iku kudu sing api kon wong tuwa. Ya Allah. Masih wong tuwa iku bid'ah. Kira-kira ono enggak wong tua bid'ah, Pak? Ini kan hadirin, jangankan bid'ah, syirik orang seperti Yahya Walabi, orang tuanya saya musyrik, Pak. Ya Allah, ya kan? Yang berdua Islam tuh istrinya, anak-anaknya. Allah, betul ini kamu Islam, Masya Allah. Walaupun ngono itu, tapi secara kehidupan dunia jangan dibenci ya. Oh, ngene rek. Tetap diperlakukan dengan baik secara kemanusiaannya. Oh. Ah, ini makanya sampai ngono. Para jamaah diriwayatkan hadis sekarang ya, Masya Allah. Ini dituturkan kepada kita nih, apa ini? Wala yusbihu wa huwa musi'un ilaihuma illa fatahu lahu babaini minan nar. Kalau pagi sudah tidak berbuat baik tapi berbuat buruk kepada kedua orang tua, maka Allah bukakan kedua pintu neraka. Masya Allah. Wa in kana wahidan, walaupun satu persatu. Oh no, Masya Allah. Para jamaah ini mengatakan Allah, itu sangat pentingnya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus apalagi disebutkan ini, kalau tadi ayatnya berapa ayat di Quran itu, sekarang hadis-hadis coba kita cari hadis-hadis ya. Wa ruya an Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan gini, ini uridul jihad, wahai Rasulullah, saya ingin perang jihad di jalan Allah. Qol, lalu Rasulullah SAW bertanya gini, ahayyun abawak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun abawak, apa kedua orang tuamu masih hidup? Qol, orang ini jawab na'am, iya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fafihima fajahid, kepada kedua orang tuamu itulah kamu berjihad. Wes gak usah perang kon yo, openono tuh, ikut jihad itu, Masya Allah, Masya Allah. Ini orang ini mau daftar jihad, Masya Allah. Melok perang. Nabi tanya, apa masih hidupkah? Apakah masih hidup kedua orang tua? Iya. Kepada kedua orang tuamu yang masih hidup itu hendaklah kamu berjihad. Oh, Masya Allah. Apa itu maknanya? Itu maknanya Pak, nilai
berbakti kepada orang tua itu sak munur nilai harga nih Pak. Sehingga komentarnya Abu Lais, para ulama mengatakan fi hadal khobar dalilun ala anna barral walidani afdal min jihadin fi sabilillah. Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua afdal, lebih utama fil minal jihad fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah. Kalau masih ada kedua orang tua, Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW amaruhu ayat al-jihad wa yastaghillu birrul walidain. Karena Allah, karena Nabi SAW menyuruh orang itu supaya tinggalkan jihad. Gak usah jihad kon. Mas orang yang perang misalkan, mas kon aja melok. Tapi Rasulullah menyuruh sibukkan openi, perhatikan, baktilah kepada orang tuamu. Jihad itu gak usah kon, gak usah melok. Nah, dari sini ditangkap, ini berbakti kepada orang tua, apalagi sangat diperlukan, itu lebih utama daripada perang di jalan Allah. Ya Allah. Kon gak usah melok perang kon. Nih. Perang menggone wong tua iku ngono. Oh. Hadirin oleh jamaah, wahai perdanaku, maka dari sini juga kami mengatakan innahu la yajuz, innahu la yuzuni rajulin yahmid ila jihad fisabilillah. Oleh karena itu Nabi SAW tidak memperkenankan orang tersebut keluar dari rumahnya untuk ikut perang di jalan Allah. Idza lam ya'dan lahu abawahu, apabila tidak diizini oleh kedua orang tuanya, maka tak boleh ngono. Nek minta restuan perlu kok nak budal Pak. Ojo kan, ojo. Ya Allah. Enggak tambah malapetaka, Masya Allah. Malam yaqa'in nafir aman, kecuali kalau tuntutan secara umum perang yang sudah merajalela nggak bisa ditik baru. Selagi si gampang-gampang perangnya, si orang sing berjuang kan ini itu bagi orang itu fardu kifayah. Berarti pada orang itu fardu ain. Ya tapi kecuali nek wis wong Islam dibuntut iki pepet-pet, kaya iki kaya Gaza, kaya Palestina iku, Masya Allah. Iku wis kudu perang, Pak. Wis ngono. Lah sik sing sing ngakon sing anu Pak, iku sik gak om nafirul amn. Wa takunu ta'atu walidain afdalu min khuruji ilal ghazwi. Karena itu ketaatan ya, turut patuh taat kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada keluar menuju perang. Kalau perang tidak sangat emergensi, diperlukan secara merata. Oh, hadirin para jamaah melihat ini, Masya Allah, ini hadis Sahih rawahul Bukhari menuturkan. Oh, ini kita coba cari-cari hadis ini, Masya Allah ya. Ada lagi dari riwayat yang lain, yaitu ada salah seorang menyatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, man abhar, siapa orang yang lebih patut untuk diperlakukan kebaktiannya? Qal ummuka, ini kan terkenal ini hadis ini kan, Rasul mengatakan ibumu. Qal, orang itu tanya lagi, qultu summa man, kemudian siapa setelah ibu? Qal, Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan ummuka, ibumu. 3 kali Pak Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Orang itu mengatakan lagi, qultu summa man, terus siapa yang berhak aku lakukan kebaktian, berbakti kepada orang-orang yang aku baktii? Sampai 3 kali, tanya lagi, summa man, qal
Rasulullah SAW mengatakan, buka, baru bapakmu. Jadi ibumu berapa tadi? 3, bapakmu 1, berarti poligami. Ya, bapak ibumu berapa tadi? 3, bapakmu 1. Ya, cuma sekali. Ibu 3 kali. Terus orang itu bertanya, Nabi terus menyebutkan sendiri, menyebut sumal akrab fal akrab, baru kerabat tadi di ayat itu, Pak. Ya. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal jaril junubi wasni wal jaril qurba wal jari terus punya ini tret. Tapi orang tua dulu, orang tua dari sekian orang tua, ibumu ngono, Pak. 3 kali ibu, baru bapak sekali. Maka jamaah dimuliakan Allah. Ini sampean baca itu Riyadhus Shalihin. Ini diambil dari Riyadhus Shalihin. Jadi diantaranya ya, dengan judul birrul wal judul lagi itu. Ayat baru itu. Ini nanti yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita itu dengan orang tua gimana, nanti begitu nanti ya. Ini hak orang tua pada anak ini harus dipenuhi. Hadirin warga jamaah, dalam keterkaitannya dalil-dalil mencari dalil-dalil ya. Ada diterangkan lagi kepada kita, qala Rasulullah SAW, "Lau 'alimallahu anna syai'an minal uquqi adna minal uf la nahya 'an dhalik falyamalil 'aqu ma syaa ay ya'mala falan yadkhul jannah." Sekiranya Allah Maha tahu bahwa sesuatu dari durhaka yang paling ringan itu ngomong apa? Nawang tua. Sejak melok-melok itu Allah sudah tahu meneguhkan. Lau, kata-kata lau ilimallahu anna syai'an minal uquqi adna minal uq, seandainya ada lagi sesuatu yang durhaka lebih kecil, lebih ringan, lebih nilainya sangat kecil dari lanaha andalik, pasti juga dilarang oleh Allah. Allah nyebut dalam Quran, fala taqul lahum uff. Umpama orang ngene sing lebih rendah, sing lebih nisor ngene teko pasti juga dilarang oleh Allah. Ngomong ngene dah oleh nang tua. Masya Allah. Itu dilarang oleh orang itu jadi dosa besar juga ya. Seandainya ada lebih kecil, lebih rendah dari ngomong pasti juga dilarang oleh Allah. Masya Allah. Coba ngomong ini tidak oleh, saya itu bentang-bentang ya Allah, sampai ngamuk, sampai orang tua itu nangis sampai karena ditempelin dan sendiri ini masih ditusuk sampai nangis menjerit gor-goran mak. Ya Allah, hati-hati lagi ini kok nek kadang sok pengen nek pas ngerti pas ngene ya. Ya Allah, golek ono rek temen rek ngene iki rek. Masa ini ya pelajaran dalam hidup ini ya. Ini jangankan di akhirat Pak, di dunia saja nek sampai wong tua tangis-tangis yo karena mbek anak iku uripe anak isa bakal enak Pak. Nek donya ketok sa terlunta-lunta Pak. Insyaallah. Ini coba kita yang sudah punya anak yang pesankan ya. Bila perlu jangan ngaji. Ini yang jarang Pak kadang-kadang. Coba ya nanti kita udal-udal ya Masya Allah. Dan inilah yang dari diantara hak-hak
antar manusia yang ditanyakan oleh Allah Subhanallah. Sampai tadi ayat itu kan ada di dalam surat Al-Isra ya. Seandainya Allah yang lebih tahu, ya Allah tahu sesuatu yang lebih ringan, lebih rendah, lebih kecil lagi dari kalimat ya Allah manengon pasti juga dilarang. Itu paling ringan. Iku gak oleh nang wong tua ngomong nih Allah ya kari. Ukurannya tambah wake. Nanti ayat wala takul lahuma uf wala tanharhuma, jangan kamu bentak. Ya iku ukurane. Ini sorry. Ojo bela-bela. Ngono gak oleh. Oh ya. anak ngono itu ya. Iku gak oleh ya. Ukurane kan urusan wanita. Jangan bentak. Terus apa? Wa qul lahum qawlan karima. Maka hendaklah kau ucapkan kepada kedua orang tua itu dengan ucapan karima. Karima itu layina, lemah lembut. Sing gak dadekno loro ati. Tapi sing dadekno nyenengno nang ati wong tua. Ya Allah. Hadirin dan bahkan ini tak wedok tak lanang ya, anak wedok enak lanang enak apa ae yang bisa Allah. Kalau di persentase ya, mana yang lebih banyak menyakitkan orang tua, anak laki apa anak perempuan? Sing dadi wong tua utawa sing dadi anak kan? Sampai dua wong tua, sing paling nyakit nang wong tua itu anak lanang apa anak wedok? Imbang ya. Ayo, yang delok kurang ajar. Astagfirullahaladzim ini. Nanti akan berjalan ya berikutnya nanti masya Allah. Nanti ada dituturkan piro sih hakim disebutkan siji-siji Pak. Ini perlu ngaji Pak. Nek tak ngaji rugi Pak, deh gak ngerti. Bocoran di syariat ngomongnya apa ngono masalah. Nanti ditanya di sisi Allah. Allah ya kari. Cek dalil-dalil hadis ya itu diterangkan kepada kita. Oleh karena itu ini dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau alim Allahu inna syai'an min al-uquqi adna min uffin lanaha an dalik." Seandainya Allah tahu sesuatu yang sesuatu yang durhaka itu lebih kecil lagi dari pasti juga dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kata Nabi dalam hadis ini, "Falyamalil aqu ma syaa ayyamala." Silakan orang durhaka, siapa saja pendurhaka silakan berbuat sesukanya, masya Allah. Falyamalil aqu ma syaa ayyamala. Sekarang ayo nek kon durhaka nang tuwa akeh gawe yo fala yadkhul jannah, tidak akan dia akan bisa masuk surga nanti. Ya Allah ya Allah ya delok niki masih kon haji masih kon masya Allah ya masya Allah, hati-hati Pak ya Allah. Wal ya'mil bani ma syaa ayyamala fala yadkhul nar. Kebalikannya, lakukan orang yang berbuat berbakti, lakukan mumpung bisa apa yang dia suka, insya Allah Allah tidak akan masukkan orang itu ke neraka. Ya Allah, sakarepmu saiki ya durhaka gak kira mlebu surga kon, berbakti sakarepmu saiki ya pasti akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Oh ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk nggih. Baca Quran itu lemah dia. Sebaliknya yang giat beribadah tadi terhadap pekerjaan-pekerjaan rumah itu kurang. Itu pilih mana gitu loh Pak. Secara fikih itu gimana Pak?
Itu saja. Pilih mana? Secara fikih itu timbangannya seperti apa? Gak bagus kabeh. Pilih ini gak bagus kabeh. Baguslah kepada Allah, baguslah kepada orang tua. Senewa anis kudli, syukur kepadaku, ya sholat rajin, nang Allah rajin. Wali-wali dai terima kasih kepada orang tua, sing ngopen nang orang tua, bantu sing sak mampune. Dan nek kate diimbang mau ini, iki nang Allah api, nang wong tua sik gak api, kadang si meso wis pokoke sik nyakiti ngono. Sementara sing iki nang api bakti tapi gak salat. Ngarang-ngarang. Lah iya. Iku pilihane elek kabeh. Sing apik iku nek Allah ngomong, nang Allah ya nang wong tuwa. Ngono masalah. Sing paling ojo temenan nang Allah ya enggak, nang wong tuwa enggak. Waduh ini wis neraka donya neraka akhirat itu masalah. Ada begini lagi, bakti kepada orang tua tapi tidak sholat. Sing duwe surga sapa Allah? Ya kan? Bakti nang wong tua tapi tidak sholat, gaya sambil surga kan. Terus namanya itu sholat rajin tapi nang wong tua gak sepiro ngono. Iku nek cara Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sik di sepuro mbek Allah. Siapa yang dikehendaki pokok dak syirik. Memang ibadah Allah kan dak syirik. Nek dak salat itu syirik. Sudah nyembah kepada hawa nafsu. Oh, orang dak salat itu dosa besar, Pak. Melebihi dari zina dan mencuri dan seterusnya itu. Ya Allah. Orang tidak sholat itu dosa besar melebihi durhaka kepada orang tua. Nah, nek iso yo ojo ngono yo. Nek iso yo api-api ngono. Nek ditimbang mau yo nang Allah iku ojo dak ibadah. Nek dak ibadah iku syirik nyembah nafsu kan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik iku sik di sepuro. Zina, durhaka, terus minum, terus mencuri iku sik di sepuro. Nek Allah karep gelem nyepuro, pokok dak syirik. Ya masyaallah. Tapi nek iso yo ojo, ya kan? Masyaallah. Wong kali tidak nang api, biasanya nang api itu nang liyane api biasanya. Nek katik nang liyane wis konser pasti nang api gak sepiro sih nang Allah itu. Sega full kan masyaallah. Ada sesuatu masyaallah. Paling pamri-pamri, si riak-riak, salatnya si riak ngono mau. Makanya dari pemimpin si dolim nang rakyat ya. Itu nanti ada lagi hak rakyat kan itu nanti, masya Allah. Oh, itu urutannya kok nih, oh, masya Allah, melihat itu ya. Itu kok yang ditakok-takok no hak antar manusia ini, Allah. Maka sebelum mati, itu kudu dituntaskan sebelum mati. Nah, bisa ngono ya, ngono. Sik nek pilihan mending ojo nang Gusti Allah putus. Terus pilihan. Nek kok syirik nang Allah, gak salat iku syirik iku masalah. Karena nuruti hawa nafsu, nyembah hawa nafsu. Ya, yang lain mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi ada salah satu jamaah yang dikira sudah tanggal 14. Dia puasa Kamis. Puasa Senin tak? Sorry ya. Dia sholat, dia puasa hari Senin Ya. hari ini. Yang saya tanyakan,
kalau seandainya jamaah ini lupa, itu kan nggak ada dosanya karena lupa. Ya wis dijawab dhewe yo, jarno ae. Ya wis. Pertanyaan yang kedua, Ya berarti seandainya lupa ada dosanya, sudah dhewe. Ya, yang saya tanyakan lagi, untuk yang bersangkutan itu dapat pahala apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Dapat pahala apa enggak sing bersangkutan? Jare ini mau wis karena lupa diampuni ngono kan. Karena tidak ada perintah malah dilarang kok dilakoni, ya enggak dapat pahala. Iya kan? Enggak diperintah malah dilarang kok dilakoni. Cuma larangan itu tidak ada dalam Quran. Sehingga kalau Hanafi berpendapat itu makruh litahrim, tidak sampai haram. Beda oke, 4 madhab itu. Sehingga gak sampai haram poso tasyrik iku ngono Pak, masalah. Larangannya bukan dari Quran. Oh. Makruh saja ngono. Oh. Cuma ya gak ada pahala, wong makruh dilakoni. Rokok pun tidak ada pahala kon iku. Ana sing berpendapat rokok iku makruh, nek sampe haram ya tambah dosa. Ya ngono iku mau. Ini nggak sengaja, tidak sengaja Ustaz, karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Sebab ada jawaban, sebab Allah itu Maha Rahman. Jadi tetap diberi pahala. Oh, ono jawab. Pada jawab kok iso ngono ya. Berarti wong zina iku padha enake Maha Rahman oleh ganjaran itu bantu wong jandai. Apapun niatnya ya, kalau itu tidak merupakan perintah pada agama, apalagi larangan, itu nggak oleh pahala. Mencuri untuk bersedekah dapat pahala enggak? Oh ya kali. Ya enggak, tapi dia itu gak ngerti yo. Gak ngerti udah ada pahala Pak. Tol itu kan sesat. Amalan yang tidak dimengerti tidak dapat pahala. Sama dengan begini, ada orang tak mengerti, iki wis mlebu enggak iki? Salat iki gak ngerti aku. Salat ae. Itu udah sah salatnya, tidak dapat pahala. Sehingga harus tahu apa? Surutu sihati, so contoh ini ma'rifatu dukhulil, mengerti, tahu masuknya waktu. Makanya wong itu ojo goblok. Jauh-jauh sudah dikongkon nuntut ilmu, taklim, masya Allah, temen Pak. Ojo sampai dengan alasan tidak ngerti, ngono ojo ngono, masya Allah. Ya udah oleh pahala. Seandainya dimaafkan tidak dapat pahala. Masya Allah. Ya Pak, ngono Pak. Ini siapa sih ngomong oleh pahala yang mau? Allah Maha. Masya Allah. Iya. Iya. Oh iya. Ngono ya. Ada begini, orang itu kalau sudah sama mukmin, ini bahwa al mukmin dan mukmin kal bunyan, al mukmin asul mukmin. Sehingga orang beriman dengan orang Islam itu la yahillu dam balal ma, tidak halal darah dan dagingnya. Maka sing halal dagingnya itu wong kafir ambek hartane ngono. Lihat iki yo. Nek iku ndolong nang wong kafir oleh, apalagi kafir harbi dalam konteks itu mau, masya Allah.
penjajah. Itu kafir harbi, jukun kabeh iku. Donyamu, donane wong-wong iku. Kaya seperti ini, Israel jukun iku. Nek gak dibedel kan. Nih, dalam konteks seperti ini. La yahillu damu mri'in muslim. Iku kan ngono kan. Nek padha Islami iku tidak halal darah dan hartanya. Makom mukhalafahnya nek wong kafir apalagi kafir harbi. Nek kafir dimi halal, Pak. Bunuh kafir dimi sampean di seneni mbek Rasulullah. Siapa yang memusuhi kafir dimi? Saya pertama yang akan memusuhi, kata Rasulullah. Kafir dimi ya. Nek kafir harbi harus dibelai kok kutuanmu. Sehingga halal darahnya halal hartanya. Kafir harbi, Pak. Masya Allah. Ya, sesama Muslim ojo Islamnya oleh, walaupun tujuannya untuk sodako, Masya Allah. Kayak bangun masjid iki ngono. Saya korupsi petang miliar, 2 miliar kayak bangun masjid, dadi masjid. Oleh pahala enggak? Korupsi rakyat iki akeh wong Islam iki ngawur ae kan. Indonesia lagi, ya kan? Itu pertanggungjawabannya berat itu, Mas. Tapi karena di model yang diinisialin mau disiasati, tak gawe bangun masjid 2 miliar. Enggak, ojo 8 miliar, sing 2 miliar. Nih, 8 miliar kan tinggi simpenan. Nih, korupsi 4 miliar, sing miliar tak kena kiai-kiai yang bangun masjid. Saya ini modal ngono, Mas. Sokok kiai-kiai ngono, Mas. Oleh dukungan. Kayak pondok-pondok kan, orangnya korupsi. Diterima uang enggak kan itu? Ayo muni. Diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih suci, tidak akan menerima yang kotor-kotor itu, ya Allah. Walaupun motivasinya ngono, Masya Allah. Maka nek korupsiku ojo dikekno wong, ojo dikek sedekah, jeglaken dhewe. Semenyisan. Masya Allah ya Karim. Nih kan kadang-kadang dikengong kan, pinter-pinter deh. Apalagi urusan ini, bersihkan hartamu itu dengan infak sedekah. Ini bersih oleh kekaruanmu, nggak bisa itu. Ya, karena banyak ayatnya karena ini. Nih caranya Gusti Allah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka itu sing kaya-kaya karena untuk bisa mensucikan mereka dan hartanya. Dari sini dikai dalil. Maka dunia itu disuceni rek, sedekah, infak, zakat. Korupsi sing gede engko gawe sedekah, infak ngene, keliru. Kayak dalil keliru kan ngawur kan. Kayak suci udah ngawur. Tambah dosane bertumpuk-tumpuk, ya Allah. Sekarang ini modelnya orang itu ngene model Islam itu ngono, ya Allah. Hadirin para jamaah, ini nanti itu menyangkut hak ini. Kita sih bicara hak orang tua kan. Kok nanti hak sesama itu pemimpin ke rakyat. Allah, itu tambahan masalah. Karena bunyi gini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, ya Allah. Ini tak kok ngomong. Kau niki njogo duit sakmene mau, masyaallah. Ya apa kon niku ngono. Kau niku mau ngasui jasa sampai ngene dadi ngene, olehmu pirang-pirang tahun itu Masya Allah, ngeri. Sekarang ini sudah tidak ada dosa orang tua menganggap enteng. Ini
agama tidak dipelajari. Pasti buta agama orang tua. Ngaji nggak iso, ya kan? Dari dalam saya, ngerti tak agama? Masya Allah, masya Allah. Saya ngerti aja. Saya terkopong, dongnya kadangnya terbit, ya kan? Ya Allah, jalan itu. Masya Allah, nanti lo yang ini Masya Allah. Dan orang Gusti Allah pemeliharaan. A'inni ala dinina bid dunya wa ala dunya bid taqwa. Ya Allah, tolong hidup di dunia ini dengan berpegang teguh pada agama, ya Allah. Dengan agama ini, tolong jadikan diri kami itu orang yang bertakwa, ya Allah. Takwa itu paling hati-hati, Pak. Wis. Jaluk nang Allah, ya Allah. Kadang nggak kuat, Pak. Masih di tengah agama kadang kayak ini rusak itu, ya kan? Jarno ini YouTube ini kan, ya Masya Allah. Yo, kena menyalan kontak bagus. Oh, wes, gak karu-karuan. Ya Allah, naudzubillah rek temen. Mangkane apa jenenge iku? Nek cerita nek penuturane Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mengapa manusia itu melawan Tuhan? Sering saya katakan itu kan, durhaka kepada Tuhan. 5 sebabnya itu, Pak. Eling kira-kira. Berulang-ulang kan itu. Di sini berapa kali itu? Mengapa manusia itu sampai menentang Tuhan, dolim kepada Allah? Itu kan dalam rangka menafsiri ayat, yaitu ya ayuhal insan ma kharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, mengapa kamu sampai durhaka kepada Tuhanmu yang murah? Billadzi khalaqaka, yang menciptakanmu. Fasawwaka fa'adalak. Ya kan? Kok pun durhakai Gusti Allah, tak nurut. Itu 5 Pak sebabnya, Masya Allah. Itu Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengurai. Nomor 1 apa? Jahluhu, bodohnya Pak. Gobloknya nang agama, Pak. Iku wong pasti durhaka nang Allah. Jadi nek mulai cilik wis dikai gak kayak agama, gak dikai agama, gak ngerti agama, pasti nanti durhaka, Pak. Nomor 1, 2, dulmuhu, kedoliman. Orang sing ngerti tapi dolim, melanggar. Ini dolim namanya. Yo, lawani saya ngono. Dua-dua tidak dikehendaki, ya kan? Allah. Makanya ojo goblok mau ya. Masya Allah. 3, nafsuhu, nafsune, Pak. 4, syaiton musallitu alaih, dikuasai setan. Kadang gak kuat, Pak. Menteri agama wae dikuasani setan, gak kuat. Setannya oh. Menyisan aku nek ngomong, Jarno iku di YouTube kan. Setannya oh. Masya Allah, sampai segini gak kayak nare. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang kelima, Afullahi itlam yu'aqib fi awali marrah. Maafnya Allah yang besar sehingga tidak langsung orang itu melanggar dihukum oleh Gusti Allah, Pak. Karena maafnya Allah yang luas. Umum langsung ini wedi wong, Pak. Ya kan? Karena Allah itu maafnya sejarah tak entenya kapan tobatnya. Ini malah membuat orang itu durhaka lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira tak apa kan, ya kan? Wong gak dihukum ae lho. Padahal itu saking gedene sepurane Gusti Allah. Gak nyadar ini manusia. Di sinilah membuat manusia itu lebih banyak berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini pasti Pak Iwa. Ini kunci ya. Rumus ini. Golek ono wis. Golek ono, cekeli. Saya ngomong iki cekel ono rek, ngerti. Kayak introspeksi pada awak-awak dewe, koreksi awak-awak dewe. Apa yo kok ngene, pancen awak iki goblok, pancen gak ngerti agama. Kok le poso-poso, pancen goblok. Ghairil maghdub waladhdallin.
Maktub iku wong dolim sing dihukum mbek Gusti Allah. Jangan termasuk ngono. Wala dolin juga jangan termasuk orang yang sesat sing goblok darut gas. Itu sesat. Loro-loro ini tidak dikehendaki. Bukti ini setiap hari kita minta kepada Allah, ojo wong sing dibendu dening Gusti Allah, juga jangan termasuk orang yang sesat, gak ngerti agama sama sekali. Bendina muni ngono kan? Al-Fatihah itu. Oh, ngene rek. Ini bukane tafsir ngono. Ini gak bisa dibujuki. Ini koyo kunci pasti koyo ya kan? Masya Allah. Pasti ngono wis ta. Golek ono wis. Mengapa ya begini? Mengapa ya begini? Cari, mengapa kok sampai begini? Cari, pasti ketemu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.